Raksasa rokok Indonesia yang sumbang cukai lumayan tinggi bagi negara kini OTW bangkrut. Gudang garam lagi kolab dan dinyatakan bangkrut dengan laba yang menurun drastis. Tentu ini akibat kenaikan cukai sehingga pengguna beralih ke rokok lain karena kondisi keuangan. Di pihak lain yang mesti kita pikirkan adalah nasib puluhan ribu pekerja dan juga petani tembakau juga. Pabrik rokok salah satu yang terbesar di Indonesia yang namanya Gudang Garam itu sedang berada dalam kondisi kritis, tidak baik-baik saja. Banyak orang sekarang yang komplain harga rokok kok makin mahal ya. Dan teman-teman juga makin banyak yang bingung kenapa sih Gudang Garam yang omsetnya ratusan triliun setiap tahunnya di tahun 2024 kemarin ternyata labanya itu bisa ambles ya. Cuman tinggal 900-an miliar. Nah, Gudang Garam katakan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena kalah saing dengan rokok ilegal. Pendapatan mereka tuh nyungsep tiap tahun. Bahkan perbedaannya itu gila banget antara tahun 2019 dan tahun 2024 kemarin. Turunnya bahkan nyampe 90%. Perusahaan rokok segede Gudang Garam justru terancam bangkrut. Padahal, menurut data WHO, 73,2% pria Indonesia adalah perokok aktif. Tapi kenyataannya, Gudang Garam laba bersihnya anjlok sampai 82% dan pasar makin sesak sama rokok ilegal yang harganya nggak masuk akal. Sebetulnya Gudang Garam ini masih menarik, dimana kalau kita cermati saat ini, price to earning ratio Gudang Garam itu masih di 7,88 dengan return to equity yang mencapai 21,36. Sementara untuk comparison ya misalkan kita ambil HMSP di situ, saat ini price to earning ratio-nya ada di angka 13,52 dengan memang return on equity-nya lebih tinggi, relatif lebih tinggi 38,46. Tapi kalau kita lihat dari sisi rasio harga sebetulnya relatif lebih murah dan masih menarik Gudang Garam ini untuk perusahaan rokok di Indonesia. Cukai itu sudah naik 67% dalam 5 tahun terakhir. Artinya setiap tahun cukai rokok itu bisa naik sekitar 12% per tahunnya. Lalu bayangin ya, bisnis apa yang bisa tetap hidup kalau pajaknya itu bukan hanya flat loh, tapi naik terus. Jadi hari ini naik 10%, tahun depan naik 10%, tahun depannya lagi naik 10%, kan sadis. Lu bayangkan, dari satu bungkus rokok yang kamu beli, katakan harganya 40.000, cukainya itu bisa setengahnya guys. Itu buat bayar cukainya. Makanya guys, kalau cukai naik terus udah pasti harganya makin mahal ya. Kalau harganya makin mahal, makin sedikit orang yang mau belanja. Makanya tidak heran kalau kita bandingkan ya, penjualan rokoknya Gudang Garam tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya itu berkurang juga drastis. Di tahun 2024, ini baru tutup buku ya, tahun 2024 total rokok yang dijual itu 53 miliar batang rokok. Tetapi di tahun 2023 mereka itu bisa jual lebih dari 61 miliar batang rokok. Gila ya guys. Artinya drop lebih dari 8 miliar batang rokok. Ini Rin, cukai rokok itu kan dinaikkan karena untuk menekan angka rokok di Indonesia. Nah sayangnya karena harga rokok yang jadi mahal akibat cukai rokok, orang-orang beralih ke rokok ilegal. Sedangkan rokok ilegal itu dijual cuma setengah harga, gak pakai bayar cukai lagi. Belum lagi ada yang mulai beralih ke vape alias rokok elektronik. Bagi pemerintah kenaikan cukai rokok ini untuk mengendalikan dampak negatif rokok buat kesehatan. Tapi di sisi lain rokok jadi sumber uang buat negara. Target 2024 aja mencapai 232 triliun. Laba bersihnya Gudang Garam itu turun lebih dari 80%. Di tahun 2023 mereka itu berhasil mencatat laba bersih lebih dari 5 triliun. Sekarang di tahun 2024 udah tutup buku nih, laba bersihnya cuma tersisa 900-an miliar, yang artinya drop parah lebih dari 80%. Apakah merugi? Ya rugi sih enggak, tetap profit. Tapi kok turun dari 5 triliun ke 900? Pemberitaan mengenai jumlah dalam tanda kutip PHK seperti itu dan rencana ada yang akan dirumahkan selanjutnya gitu, mengingat wabah corona ini kan sebetulnya masih berlanjut begitu saat ini. Nah, ini memberikan salah satu sentimen negatif untuk Gudang Garam, di mana sebagai barang consumer atau di sektor consumer good, Gudang Garam ini sangat terpengaruh dengan daya beli masyarakat. Sementara dengan adanya isu tersebut itu dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Konsekuensinya adalah banyak stok Gudang Garam yang numpuk di gudang. Nah, kalau kejadian ini terjadi berulang-ulang dan setiap tahun akan terus makin turun, yang ada apa? Stok gudangnya Gudang Garam udah pasti berlebihan. Yang artinya mereka sekarang tidak akan sanggup dan tidak realistis juga untuk membeli lebih banyak tembakau seperti yang sudah-sudah. Wah, banyak petani-petani tembakau gagal mendapatkan duit dari Gudang Garam.
Kok bisa ya? Teman-teman tahu, setiap panen raya tembakau adalah sebuah tren bagi petani-petani tembakau di Jawa Tengah untuk apa? Nambah istri, jajan ganti mobil baru, beli kulkas baru. Setiap panen raya tembakau, apa yang terjadi? Banyak truk kontainer datang ke kampung-kampung menawarkan motor baru, menawarkan kulkas dan TV baru. Sekarang enggak. Kenapa? Bahkan sekarang petaninya yang bukan lagi nunggu dijemput bolanya, tapi mereka yang harus pergi ke gudang-gudang buat bawain tembakaunya. Tetapi ternyata di sana ketika petani panen raya bawa tembakaunya ke gudang-gudang rokok ini, mereka ditolak guys. Alasannya apa? Ternyata seperti tadi kita bilang, logikanya berarti kalau 8 miliar batang rokok itu aja nggak bisa dijual, artinya stok tembakau di gudang-gudang ini penuh. Bener banget, jadi menaikkan cukai rokok itu sebenarnya bukan solusi untuk mengendalikan rokok sih. Ini juga pernah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Justru itu malah menyebabkan banyak PHK di mana-mana. Nantinya pendapatan dari industri rokok bakal berkurang drastis. Bayangkan aja, gudang garam di tahun 2019 labanya itu 10 triliun. Tapi tahun 2024 kemarin cuma 980 miliar. Puluhan ribu ton tembakau itu mental dari gudang-gudang pabrik besar balik ke market. Apa yang terjadi di market? Harganya naik atau tambah turun? Harganya akan tambah turun lagi karena produknya udah di-reject sama pabrik besar, pembeli besar. Tengkulak-tengkulak akan berusaha membuang barangnya secepat mungkin. Yang diuntungkan di sini adalah pengusaha-pengusaha rokok ilegal, pengusaha rokok kecil, pabrik-pabrik kecil yang kemudian bisa dapat barang dengan harga yang jauh lebih murah. Karena suddenly supply tembakau di pasar banjir karena pabrik besar menolak. Oversupply tembakau di market, akibatnya apa? Hukum supply and demand. Makin banyak supply-nya, harga jatuh. So sekarang banyak produsen rokok kecil-kecil, pabrik-pabrik rokok kecil, dan pabrik rokok ilegal itu pesta pora karena mereka bisa dapat barang lebih murah lagi. Nah, ini menciptakan lingkaran setan guys. Kenapa? Ingat, gudang garam udah belanja barangnya di harga mahal. Dengan harapan mereka bisa nahan itu, mereka bisa jual lagi nih di harga yang tinggi nih rokoknya. Ternyata bisa nggak? Enggak. Ternyata market kemudian hari akan dibanjiri oleh produk-produk rokok yang lebih murah lagi. Akibatnya produk gudang garam akan semakin tidak kompetitif. Karena aksi mereka menolak beli produk-produk dari petani ini akan membuat stok tembakau di pasar banjir. Terbukti? Terbukti. PT Gudang Garam terancam bangkrut. Apa penyebabnya? PT Gudang Garam, salah satu raksasa industri rokok di Indonesia, kini menghadapi ancaman kebangkrutan yang mengkhawatirkan. Saham perusahaan ini anjlok tajam, laba yang merosot drastis, dan produksi yang terhambat membuat banyak pihak mempertanyakan kelangsungan perusahaan yang pernah menjadi dominan di pasar tembakau. Menurut data dari WHO, meskipun Indonesia memiliki prevalensi rokok pria tertinggi di dunia mencapai 73,2%, PT Gudang Garam justru terpojok ke dalam krisis. Laba bersih perusahaan yang mengalami penurunan yang sangat mencolok pada 2019 bersihnya mencapai 10,8 triliun, tetapi pada 2024 diperkirakan hanya akan menyusut hingga 981 miliar, mencatatkan penurunan lebih dari 90% dalam waktu 5 tahun. Selain itu, harga saham yang dulunya diperdagangkan di atas 90.000 per lembar kini merosot menjadi sekitar 9.600, menunjukkan kepanikan investor yang makin meluas. Dalam upaya yang merespon krisis ini, manajemen PT Gudang Garam mulai menghentikan pembelian tembakau dari beberapa sentra produksi. Seperti Temanggung, mereka mengklaim bahwa stok yang tersedia masih cukup untuk menopang produksi hingga 4 tahun ke depan. Namun langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa perusahaan sedang berusaha menyesuaikan operasionalnya dengan lesunya pasar.